Shalom, awesome kids yang disayang Tuhan, Prince and Princess yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Hari ini kita memasuki minggu kedua di bulan Juni. Mari kita bersyukur kepada Tuhan karena kita telah melewati minggu pertama bulan ini bersama Tuhan. Dan kita akan memasuki minggu kedua bersama Tuhan. Sebelum kita mau belajar kebenaran firman Tuhan, kakak ajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sampai hari ini Tuhan tetap menjagai dan melindungi kami. Dan sebentar lagi kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap kami biar kami boleh mengerti maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi satu lagu. Prince and Princess yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, pembacaan Alkitab kita terdapat di dalam 2 Samuel 5 ayat 1-5 dengan judul Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Pada waktu itu kerajaan Israel dipimpin oleh Raja Saul. Raja Saul adalah raja pertama dari kerajaan Israel. Daud adalah seorang prajurit kerajaan Israel. Daud berhasil mengalahkan puluhan ribu tentara musuh. Kemudian Raja Saul merasa iri hati karena Daud lebih hebat, lalu Raja Saul melemparkan tombak menangkap Daud. Daud menghindari serangan tombak Raja Saul dan berlari pergi menyelamatkan diri. Daud bersahabat dengan Yonatan, yaitu anak Raja Saul. Yonatan melindungi Daud dari kejaran Raja Saul. Suatu hari, Raja Saul dan pasukan Israel berperang melawan pasukan Filistin. Tetapi pasukan Filistin ternyata lebih kuat. Akhirnya pasukan Israel kalah dan melarikan diri. Raja Saul dan Yonatan anaknya kalah berperang dan badannya terluka oleh senjata musuh. Daud merasa sangat sedih karena Yonatan sahabatnya terluka dalam perang. Kemudian sesuai dengan janji Tuhan, maka Daud menjadi raja atas Israel. Sekarang Daud adalah pemimpin perang dan mempunyai lebih banyak pasukan. Namun Ishiboset, anak dari Saul, menuntut hak atas tahta ayahnya. Dan Abner,
Panglima Saul menjadikan Isi-Boset menjadi raja atas seluruh Israel. Akhirnya terjadilah peperangan antara Daud dan Isi-Boset. Namun kemudian Abner berbalik dan memihak kepada Daud serta menawarkan diri untuk membantu menyatukan seluruh Israel di bawah Daud. Daud menjaga kerukunan antar orang Yehuda dan orang Israel yang adalah umat Tuhan, sehingga mereka dapat bersatu di bawah kepemimpinan Raja Daud. Dan hari ini kita akan belajar tentang kerukunan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah belajar bulan lalu bahwa kita harus menjadi pembawa damai dimanapun Tuhan tempatkan kita berada. Oleh karena itu, saat kita di rumah, di sekolah, dimanapun kita berada, sangat penting untuk menjaga kerukunan ya. Pada bacaan Alkitab tadi diceritakan tentang seorang raja yang bernama Daud. Sebelum menjadi raja, Daud adalah seorang pengembala yang menjaga domba-domba. Tetapi ketika Daud menjadi raja, maka dia menjadi pengembala umat Tuhan. Daud yang memimpin, memberi makan, dan melindungi mereka. Nah, Prince and Princess, apa yang dapat kita pelajari dari cerita di atas? Yang pertama, mari kita menjaga kerukunan dengan menjadi orang yang mengerti akan orang lain. Ketika kita memiliki pengertian, maka kerukunan akan tetap terjaga. Yang kedua, mari kita menjaga kerukunan dengan menjadi orang yang menguasai diri. Belajarlah untuk selalu menguasai diri kita sehingga kita tidak mudah marah-marah dan tersinggung. Ketika kita menjadi orang yang selalu menguasai diri, maka kerukunan akan terjaga. Yang ketiga, mari kita menjaga kerukunan dengan menjadi orang yang bertanggung jawab. Sebagai anak Tuhan, kita harus berani bertanggung jawab atas setiap perkataan dan perbuatan kita terhadap orang lain. Kita harus hati-hati dalam berkata dan bersikap. Oke adik-adik, itu hal-hal yang perlu kita pelajari dan perhatikan untuk selalu menjaga kerukunan dimanapun kita berada. Dengan hidup rukun, maka suasana akan menjadi nyaman dan indah bagi semua orang. Tuhan juga akan memberkati anak-anaknya yang hidup rukun bersama. Ingat, yang suka perpecahan itu adalah iblis. Jadi kita jangan dijadikan alat oleh iblis untuk mendatangkan perpecahan ya. Prince and Princess, tetap jaga kerukunan dimanapun kita berada. Ayat hafalan kita terdapat di dalam Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.